Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah teori antrian. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Suryana Ramadhani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori antrian bidang peminatan Operation Research UIN Sumatera Utara. Yang saya banggakan rekan-rekan saya dan yang kami cintai teman-teman semuanya. Kami selaku kelompok 6 di sini kami akan membahas tentang antrian non-poison. Saya Ria Sagitaningsih sebagai moderator. Lalu pemateri pertama ada Dwi Hafridaningsih, pemateri kedua Nasya Alivia, pemateri ketiga Apriani Sutompul, dan pemateri keempat Tri Kinanti. Langsung saja, pembahasan materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada Dwi Hafridaningsih, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Antrian non-Poisson. Antrian merupakan suatu proses stokastik Poisson. Antrian non-Poisson ialah model antrian di mana notasi A atau notasi B yang tidak berdistribusi Poisson atau tidak berdistribusi eksponensial. Terdapat 5 ciri-ciri antrian non-Poisson yang melibatkan ketidaksesuaian data kedatangan dengan asumsi distribusi Poisson. Yang pertama itu adalah volatilitas dalam kedatangan. Antrian non-Poisson dapat menunjukkan pola atau tren dalam kedatangan yang tidak terjadi secara acak. Yang kedua ialah varian heterogen. Variabilitas dalam waktu antara kedatangan dapat bervariasi lebih dari yang diharapkan dalam distribusi Poisson. Yang ketiga ada korelasi. Waktu kedatangan dalam antrian non-Poisson dapat menunjukkan korelasi dengan faktor waktu tertentu. Yang keempat yaitu distribusi frekuensi yang tidak sesuai. Program kedatangan yang tidak sesuai dengan kurva distribusi Poisson dapat menjadi indikator antrian non-Poisson. Dan yang terakhir yaitu efek musiman atau siklus. Antrian non-Poisson dapat menunjukkan efek musiman atau siklus terkait dengan faktor tertentu seperti musim atau peristiwa khusus yang mempengaruhi tingkat kedatangan. Model antrian non-Poisson memiliki beberapa model. Yang pertama ada model MD1 atau model waktu pelayanan konstan, di mana beberapa sistem pelayanan memiliki waktu pelayanan yang tetap di saat pelanggan diproses menurut sebuah siklus terhenti. Dalam model MD1 memiliki beberapa rumus. Yang pertama ada panjang antrian rata-rata atau LQ sama dengan lambda kuadrat per 2 mu dikali mu dikurang lambda. Yang kedua, waktu menunggu dalam antrian atau WQ sama dengan lambda per 2 mu dikali mu dikurang lambda. Yang ketiga ada jumlah pelanggan dalam sistem rata-rata atau LS sama dengan LQ ditambah lambda per mu. Yang keempat, waktu menunggu rata-rata dalam sistem atau WS sama dengan WQ ditambah 1 per mu. MG1. Sistem antrian yang dibahas dalam non-Poisson model adalah sistem MG1, yaitu M merupakan kedatangan Poisson, G merupakan rata-rata waktu pelayanan, 1 menunjukkan sistem memiliki satu saluran atau one channel. Rumusnya P0 sama dengan 1 dikurang P atau idle time, LQ sama dengan lambda kuadrat dikali standar deviasi kuadrat ditambah P kuadrat per 2 dikali 1 dikurang P. WQ sama dengan LQ per lambda. WS sama dengan WQ ditambah 1 per nu. LS sama dengan lambda
dikali W atau LS sama dengan LQ tambah P. Kemudian yaitu contoh soal. Tingkat kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson yaitu 5 pelanggan per jam. Waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan rata-rata 10 menit. Dan standar deviasi 2 menit. 1. Hitunglah tingkat kegunaan fasilitas pelayanan atau RO. 2. Persentase waktu idle atau P0. 3. Jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ. 4. Waktu rata-rata menunggu dalam antrian atau WQ. 5. Waktu rata-rata menunggu dalam sistem atau WS. 6. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem atau LS. Jika rata-rata waktu yang diperlukan untuk melayani seorang pelanggan adalah 1 per μ, diketahui rata-rata waktu pelayanan adalah 10 menit atau 1 per 6 jam. Maka μ sama dengan 1 per 6, yaitu 6. Sedangkan lambda yaitu 5 dan standar deviasi sama dengan 2 atau 2 per 60 jam. 1. Hitunglah tingkat kegunaan fasilitas pelayanan, di mana rumusnya yaitu ρ sama dengan lambda per μ, di mana lambdanya yaitu 5 dan μ-nya itu 6. Maka 5 per 6 sama dengan 0,833. Tingkat kegunaan fasilitas pelayanan harus lebih kecil dari 1. Terbukti bahwa 0,833 itu kecil dari 1. 2. Persentase waktu idle time. P0 sama dengan 1 kurang ρ, di mana nilai ρ-nya adalah 0,833. Maka 1 dikurang 0,833 yaitu 0,167. Kita ubah menjadi persen menjadi 16,7%. Yang ketiga, jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ. Rumusnya yaitu lambda kuadrat dikali standar deviasi kuadrat ditambah ρ kuadrat per 2 dikali 1 kurang ρ. Maka 5 kuadrat dikali 2 per 60 kuadrat ditambah 0,833 kuadrat per 2 dikali 1 dikurang 0,833, hasilnya yaitu 2,167 pelanggan. Dan kita ubah dan kita bulatkan menjadi 2. Yang keempat yaitu waktu rata-rata menunggu dalam antrian atau WQ. Rumusnya yaitu LQ per lambda, di mana hasil dari LQ tadi adalah 2,167 per 5. Hasilnya yaitu 0,433 jam, atau kita ubah menjadi menit menjadi 25,98 menit. Yang kelima yaitu waktu rata-rata menunggu dalam sistem atau WS, di mana rumusnya yaitu WS sama dengan WQ ditambah 1 per μ. Nah, hasil dari WQ tadi yaitu 0,433 dan μ-nya yaitu 6. Maka 0,433 ditambah 1 per 6 hasilnya yaitu 0,6 jam. Kita ubah menjadi menit, itu menjadi 36 menit. Yang keenam, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem atau LS. Rumusnya yaitu LS sama dengan lambda per WS, di mana lambdanya yaitu 5 dan WS-nya yang telah kita cari tadi itu hasilnya 0,6. Maka 5 dikali 0,6 hasilnya adalah 3 pelanggan per jam. Atau dengan menggunakan rumus LS sama dengan LQ ditambah ρ, di mana LQ-nya tadi yaitu 2,167 ditambah ρ-nya yaitu 0,833. Hasilnya yaitu 3 pelanggan per jam. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6 tentang teori antrian non-Poisson. Semoga rekan-rekan dan teman-teman semuanya dapat mengerti apa yang telah kami jelaskan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.